air kali berubah warna. Aliran Sungai Cisadane tercemar limbah, dampak dari kebakaran gudang penyimpanan pestisida Dan juga yang Sungai terjadi di kota. Cisadane, ikan-ikan itu diduga telah tercemar zat kimia yang berbahaya jika dikonsumsi masyarakat. Kasus tersebut merupakan contoh nyata dari pelanggaran etika bisnis dalam aspek tanggung jawab lingkungan. Pencemaran di Sungai Cisadane yang diakibatkan kebakaran gudang pestisida menunjukkan bahwa aktivitas bisnis yang tidak memiliki sistem pengamanan dan manajemen risiko yang kuat dapat berdampak langsung pada lingkungan dan masyarakat. Dalam etika bisnis, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab menghasilkan keuntungan, tetapi juga wajib memastikan operasionalnya tidak merugikan publik. Kasus ini sekaligus menegaskan pentingnya penerapan green business. Lalu, apa itu green business? Kali ini saya, Aisyah Putri Malika, bersama rekan saya, Dipa Nusantara Erlangga Manurung, akan menjelaskan mengenai etika bisnis dan green business. Etika bisnis sendiri ialah pemahaman mengenai cara menjalankan bisnis dengan menjunjung nilai moral dan norma yang berlaku. Simpelnya, etika bisnis adalah cara menjalankan usaha secara benar, bukan hanya menguntungkan. Tujuan dari etika bisnis ialah untuk memperoleh kesamaan pemahaman mengenai baik dan buruknya perilaku manusia dalam situasi tertentu. Kemudian, mengarahkan perkembangan masyarakat agar tercipta kondisi yang tertib, teratur, aman, dan sejahtera, serta mendorong individu agar mampu berpikir kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara mandiri. Artinya, etika membantu bisnis tetap berada di jalur yang benar. Terdapat 5 prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi, yakni kemampuan individu untuk menentukan keputusan secara mandiri berdasarkan kesadaran pribadi mengenai tindakan yang dianggap benar dan layak dilakukan. Prinsip kejujuran. Prinsip ini berkaitan erat dengan kepercayaan, di mana kejujuran dalam bisnis tercermin melalui pemenuhan ketentuan kontrak atau perjanjian. Selanjutnya, prinsip keadilan, yakni tuntutan agar setiap pihak diperlakukan secara adil berdasarkan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian prinsip saling menguntungkan, yang dimana setiap aktivitas usaha seharusnya tetap mengupayakan tercapainya solusi yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat, atau disebut win-win solution. Selanjutnya prinsip integritas moral, tuntutan moral bagi pelaku usaha atau perusahaan untuk senantiasa menjaga nilai-nilai etika dan reputasi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Adapun contoh dari pelanggaran etika dalam dunia bisnis adalah seperti pencemaran lingkungan, kemudian penipuan, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, serta pelanggaran hak intelektual. Selanjutnya mengenai green business. Green business sendiri merupakan kegiatan usaha yang tak bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi dijalankan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, efisiensi sumber daya, dan tanggung jawab sosial. Artinya, bisnis tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga konsumsi. Kemudian, mengenai prinsip utama dari green business yaitu adalah pertama, efisiensi sumber daya, yaitu dengan mengurangi penggunaan energi, air, dan bahan baku secara berlebihan. Kedua, konsep reduce, reuse, recycle atau 3R, yaitu mengelola limbah dengan cara mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Yang ketiga, penggunaan energi ramah lingkungan seperti energi terbarukan. Keempat, tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan karyawan. Yang kelima, keberlanjutan atau sustainability, yaitu menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam kewirausahaan, green business bisa diterapkan melalui beberapa langkah nyata, seperti menggunakan bahan baku ramah lingkungan, memilih kemasan yang dapat didaur ulang, mengelola limbah produksi secara efektif, menghemat energi dan air, serta memberikan edukasi kepada konsumen tentang pentingnya produk ramah lingkungan. Namun, dalam penerapannya terdapat beberapa tantangan, seperti biaya awal yang relatif tinggi, kurangnya teknologi dan pengetahuan, rendahnya kesadaran konsumen, keterbatasan bahan baku ramah lingkungan, serta adanya resistensi terhadap perubahan di dalam organisasi. Lalu, apakah hubungan dari etika bisnis dan green business? Green business dan etika bisnis memiliki hubungan yang sangat erat. Mengapa? Karena green business merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab moral perusahaan terhadap lingkungan. Bisnis yang etis tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis dari setiap keputusan yang diambil.
Sebagai contoh, pasar swalayan modern yang menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar dan menyediakan tas belanja ramah lingkungan. Kebijakan ini bertujuan mengurangi sampah plastik sekali pakai dan mendorong konsumen membawa tas sendiri. Walaupun awalnya mendapat penolakan dari sebagian masyarakat, kebijakan ini membantu meningkatkan kesadaran dan pentingnya menjaga lingkungan. Jadi, green business bukan sekedar tren, tetapi kebutuhan. Bisnis yang peduli lingkungan akan lebih dipercaya, lebih keberlanjutan, dan memiliki peluang bertahan lebih lama di tengah persaingan yang semakin kuat.